Percakapan yang mengubah hidup Anda. Kita bukan siapa-siapa masalahnya ini. Siapa yang mau nonton? Kesalahan yang dilakukan oleh orang banyak itu adalah salah satunya ini, mencari kemuliaan di mata masyarakat, di mata manusia. Tidak usah naif lah. Di masa sekarang ini tuh yang laku di pasaran itu yang begitu. Jangan cari yang laku di pasaran. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan yurau a'malahum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya waktu 20 menit. Oke. Tapi kita tidak main sampai 20 menit. Iya. Karena ada editing. Ada editing, terus orang kan tidak mungkin nonton sampai 20 menit. Bisa saja, Pak. Bagaimana caranya orang nonton sampai 20 menit? Pasang clickbait. Apa itu? Ya, percakapan yang mengubah hidup Anda. Menit ke 20, menit ke 15. Lebay itu. Jangan pakai begitu, gara. Ya kan, tapi yang viewer itu tertarik. Meskipun ujung-ujungnya nanti dapat 20 menit siaran. Kita bukan siapa-siapa masalahnya ini. Siapa yang mau nonton? Iya, kita konten kreator di luar sana itu Kan awalnya bukan siapa-siapa, Gus. Cuman kontennya itu dilihat bermanfaat dan menghibur atau Oh gitu. Jadi tidak penting kita siapa ya? tidak penting. Jadi orang tidak perlu tahu di sini adalah Vino, Gubastian, di sini ada Nandarawan, tapi orang yang mau tahu manfaat yang kita bawakan. Manfaat yang kita. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini? Podcast Pak Guru masa ditanya. Gitu. Oke, kita mulai dari pencarian jati diri. Oke. Jati diri. Apa sebenarnya itu jati diri? Menurut saya pribadi. Menurut kau pribadi. Karena selama ini kalau di perkumpulan kita bersama Pak Imam, bersama Akhirian, itu di antara kita yang belum menemukan jati dirinya adalah Anda. Sampai Anda pergi ke Timika jauh-jauh 1 tahun, pulang ke sini masih belum menemukan jati diri. Saya pernah dengar seseorang udah bilang, jati diri itu tidak dicari tapi dibangun. Setelah 1 tahun pencarian, akhirnya saya sadar, Pak. Ternyata benar-benar dibangun. Bukan dicari. Bukan dicari. Bagaimana caranya dibangun? Kalau ditanya cara dibangun itu, ya kita harus menjadi sosok yang baik di mata masyarakat. Sosok yang baik di mata masyarakat. Yeah. Bukan di mata Tuhan. Iya, itu juga. Ini kesalahan yang dilakukan oleh orang banyak itu adalah salah satunya ini, mencari kemuliaan di mata masyarakat, di mata manusia. Sehingga apa yang ada dalam tubuhnya, apa yang dia pakai, gerakannya, caranya berbicara, caranya berperilaku, semua dia lakukan atas dasar supaya dilihat sama orang. Supaya dia jadi orang yang baik menurut pandangan orang. Pada seperti itu. Iya dong. Bagaimana caranya kita menghidup harus dilihat sama orang, harus karena pandangan orang lain. Terus kalau orang bilang tidak bagus, berarti kita harus ubah lagi. Iya, Pak Guru. Tidak seperti itu dong. Itu namanya norma kesopanan, Pak Guru. Beda. Jadi untuk menjadi manusia, untuk menemukan jati diri, untuk melakukan sebuah aktivitas apapun itu, kita tidak perlu pakai dasar pandangan orang lain, tapi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari kemuliaan di mata manusia. Bagaimana caranya? Ibadah. Sudah jelas dasarnya kehidupan kita adalah beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tidak jauh dari itu. Ibadah. Terus kita bagi berapa dunianya, berapa akhiratnya. Kan ada yang sering bilang itu 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. 100% untuk akhirat. Terus bagaimana dunia? Ya dunia kerjakan.
Tapi saat kita mengerjakan dunia, jangan lupa dengan akhirat kita. Semua dilandasi dengan akhirat kita. Kita kerja di kantor, jangan lupa terapkan ibadah. Cara berbicara yang baik, jujur. Kita dikasih tanggung jawab, jaga uang, kita jaga. Jangan korupsi. Itu ibadah itu. Membantu orang lain. Ya, berarti itu sudah baik di mata masyarakat. Berarti secara tidak langsung akan baik di mata masyarakat. Oh, berarti baik di mata Tuhan, secara tidak langsung baik di mata masyarakat. Insya Allah seperti itu. Sejatinya akan seperti itu. Walaupun memang tidak semuanya orang kita berbuat baik, tidak semuanya orang akan suka. Karena kita hidup itu bukan untuk menyenangkan semua orang. Gitu. Kita hanya bisa berbuat baik ini, toh. Terlepas orang itu suka atau tidak, ya kita sudah berbuat baik aja. Dan kita berbuat baik pun masih banyak orang yang tidak suka. Kita buat podcast begini nih, ada orang yang tidak suka. Ada. Kita bahas, saya pernah bahas TikTok, bahas pacaran. Ada orang yang tidak suka. Ada. Tapi terus kita mau bikin apa? Apa kita menyerah? Tidak. Berdakwah gitu. Rasulullah berdakwah sampai dilempari batu loh. Pintar sekali. Tapi begitu. Maju terus. Ya. Kita siapa? Nabi bukan. Rasul bukan. Ustadz bukan. Guru. Kaleng-kaleng saya guru. Saya mah bukan guru. Apalagi itu. Iya, maksudnya. Jadi ya setidaknya kita mencoba itu. Mencoba. Sambil makan dong, Puasa, Pak. Puasa? Iya. Puasa apa hari Jumat? Tidak, Pak. Hari Jumat ini gini? Tidak, Pak. Makan. Misalnya gini, Pak Gur. Kalau ditanya ini yang biasa, Pak. Kayak ya semua orang sudah tahu lah. Kalau kita itu berdakwah misalnya, berdakwah ya kecil-kecilan lah. Kayak mengingatkan teman untuk jaga sholat misalnya. Pasti reaksinya so suci loh, ya astagfirullah. Tidak apa-apa. Yang penting yang kita sampaikan itu benar. Ya, yang kita bukan kita ketika kita sampaikan diikut atau tidak, bukan itu. Kalau dia ikut, alhamdulillah kita dapat pahala. Tapi kalau kita dia tidak ikut apa yang kita sampaikan pun, insya Allah kita dapat pahala. Ya kan? Karena kita sudah berdakwah, menyampaikan kebenaran. Tidak perlu orang ikut apa yang kita sampaikan. Jadi santai aja. Ingatkan orang salat, ingatkan. Ya, contoh saya sempat bagaimana menasihati orang-orang, anak-anak, orang tua tentunya yang punya anak-anak, bagaimana mereka supaya ajari anaknya itu yang benar, yang joget-joget, nyanyi-nyanyi segala macam yang sebenarnya tidak baik untuk perkembangan anak itu, kan? Saat saya sampaikan, saya mengerti satu hal, bahwa tidak semuanya orang yang dengar itu suka. Ya, pertama tuh. Kemudian tidak semuanya orang yang dengar akan ikut, akan paham. Tidak semuanya. Bahkan ada mungkin yang benci. Tapi saya mau bikin apa? Tugas saya adalah menyampaikan. Suatu saat ketika saya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Amrawan Habib, sudah pernah kau sampaikan sama keluargamu larangan tentang ini? Saya sudah bisa jawab, saya sudah pernah menyampaikan, ya Allah. Tugas saya sebagai keluarga menyampaikan. Itu sebenarnya buat keluarga saya terdekat-dekat aja. Kalau ada orang yang lain yang saudara-saudara kita seiman yang lain yang mendengarkan, ya lebih bagus lagi. Tapi Pak Guru bilang untuk mencari jati diri misalnya, itu harus mencoba segala cara. Mungkin yang pengguna platform tadi yang cuma goyang-goyang nyanyi-nyanyi itu sedang mencari jati dirinya atau tidak, sedang menyalurkan passionnya melalui platform ini. Salah. Kenapa? Karena dia jalan tidak pakai dasar yang saya bilang tadi itu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ibadah kayak itu. Saya tanya. Orang joget-joget, anak-anak kecil nyanyi-nyanyi, bahkan sekarang lebih parahnya anak-anak nyanyi lagu-lagunya orang dewasa gitu. Joget-joget disuruh pakai pakaian-pakaian yang buruk. Kalau itu tidak. Makanya justru itu sudah salah dari awal. Apapun yang kita lakukan dasarnya sudah jelas, ibadah. Kalau di luar dari konteks ibadah sudah salah. Kalau misalnya dia
menggunakan platform itu, nyanyi-nyanyi, goyang-goyang untuk menghibur orang. Menghibur orang kan bisa dibilang ibadah. Menghibur orang. Iya. Pekerja malam itu menghibur orang tidak? Menghibur. Dosa atau tidak? Dosa. Jadi menghibur tuh tidak sembarangan menghibur. Tidak sembarangan menghibur. Ada norma-normanya, ada aturannya. Jangan sampai kita salah jalan. Hibur kalau tidak sesuai syariat, ya jadi sulit Pak Guru. Hidup jadi sulit. Kenapa sulit? Kalau semuanya harus apa? Misalnya orang ingin menghibur saja Pak Guru. Tujuannya untuk menghibur. Kalau harus dilandasi dengan wa ma qalatul jinna wal insa illa ya'budun. Apa kontennya? Masa dia goyang-goyang sambil jangan goyang-goyang tuh. Ngaji ke. Suruh ajarin ada anaknya ngaji, dilihat sama orang tiru. Manfaat untuk anaknya ada. Amal jariahnya juga ada. Karena sepanjang video itu ditonton dan menjadi inspirasi untuk banyak orang, jalan terus pahalanya. Ngaji. Ajar anak-anak ngaji. Pak Guru, kita tidak usah naif lah. Di masa sekarang ini tuh yang laku di pasaran itu yang begitu. Jangan cari yang laku di pasaran. Makanya cara kalau kita mau cari yang laku di pasaran. Tapi ada orang zaman sekarang itu tidak usah naif itu. Orang ingin diperhatikan itu. Orang ingin dihormati. Yang jadi masalah itu tadi saya bilang, orang lebih nyaman mencari perhatian di mata orang, tidak mau cari perhatian di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun tuh akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun. Saya bacakan salah satu surahnya ya. Kita ambil dulu. Jangan jauh-jauh Bang. Tidak apa. Santai, kamera tetap jalan. Dikat nanti. Saya bacakan ya. Ini ayat yang mengguncang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan dari semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jelas sekali. Jelas. Ya udahlah. Jadi yang nonton kali ini, podcast kita kali ini harus berpikir bahwa sesungguhnya segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau cari jati diri, mau pergi kemana, mau menentukan arah kehidupan kita,
dasarnya ada, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi 100% untuk akhirat. Dunia tetap kita kerjakan. Tapi saat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia harus dilandasi dengan iman. Tujuannya utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup saja. Tidak tahu yang menonton ada atau tidak. Kita hanya bisa berbicara. Ya, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. So, kita tutup. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.